Alladzi 'allama bil qalam. Allah itu mengajarkan tulis menulis, baca membaca. Jadi Allah itu mempersiapkan umat manusia ini, puncaknya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Lalu di periode-periode awal manusia belum bisa menulis, belum bisa mengkodekan ucapan mereka. Lalu lama-lama mereka bisa mengkodekan dengan tulisan yang bentuknya gambar. Lama-lama bisa menulis seperti yang kita tulis sekarang ini. Tulis menulis itu penting, sehingga Allah memberi kitab kepada para nabi, termasuk Nabi Ibrahim yang karena jumlahnya sedikit maka disebutnya bukan kitab, tapi disebutnya suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf artinya lembaran-lembaran. Lalu diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan juga Nabi Daud kitab yang lebih luas cakupannya. Dan yang paling luas adalah Al-Quran. Al-Quran ini sangat menakjubkan karena dibaca oleh orang yang pendidikannya rendah, insya Allah mereka faham, dan dibaca oleh orang yang pendidikannya tinggi, mereka makin faham. Oleh karena itu Al-Quran disebut Al-Qaulul Baligh, ucapan atau ungkapan yang bisa nyampe kepada pendengar atau pembacanya. Lalu kalau dikatakan alladzi 'allama bil qalam, Allah mengajarkan manusia tulis menulis. Apakah Rasulullah SAW itu bisa baca dan tulis? Yang kita tahu adalah Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan itu termasuk bukti bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengarang. Kalau mengarang biasanya ditulis dulu. Ya, tulis menulis itu biasanya awal dari karangan-karangan atau karya. Orang menulis puisi atau menyampaikan puisi sebelum dibaca secara lisan, ditulis dulu. Orang memberi informasi kepada orang lain dengan surat, ditulis dulu. Orang mau membuat nyanyian, lagu-lagu juga ditulis. Kalau dalam bahasa Indonesia itu nyanyian karya atau karya siapa gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris namanya writer, penulis. Film bioskop dimulai dengan tulisan. Nah, dan juga konsep kita kalau mau bikin organisasi, termasuk kita bikin pesantren ini, pertama-tama kita tulis dulu apa visi misi kita, apa kemudian kita jabarkan kegiatan kita apa, targetnya apa, itu ditulis dulu, baru kemudian kita implementasikan dalam program. Nah, apakah Nabi Muhammad SAW itu menulis Al-Quran? Maka kita perlu mempelajari itu, dan saya kemukakan pendapat para ulama. Saya tidak mengemukakan pendapat saya, tapi saya mengemukakan pendapat ulama. Dan saya memilih untuk mengutip pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa saya memilih Ibnu Utsaimin? Karena ini ulama belakangan itu mutaakhirin. Kalau yang dulu salaf, ya, ulama yang zaman dulu salaf. Ulama zaman sekarang itu ulama belakangan, mutaakhirin. Tapi beliau banyak pengikut terutama di Saudi Arabia, dan Ibnu Utsaimin ini termasuk yang hati-hati di dalam berpendapat. Maka saya kutip apa yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang bisa kita baca di website, alamatnya saya cantumkan di situ supaya bisa dicek. Di sana tulisannya bahasa Arab seperti ini, yang
banyak sekali, tulisannya kecil-kecil, dan oleh karena itu saya mencoba meringkas dalam bahasa Indonesia. Ya. Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai apakah Rasulullah itu buta huruf dalam arti tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menuturkan perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu mengenai hal ini. Ada 3 pendapat yang ada di sana. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak pandai membaca dan menulis mulai lahir sampai akhir hayat. Jadi sama sekali beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Pendapat yang kedua, bahwa Rasulullah SAW tidak pandai membaca dan menulis itu sampai dengan diturunkannya wahyu yang pertama, yaitu diturunkannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai dengan saat itu beliau tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Setelah itu beliau bisa membaca dan bisa menulis. Karena mereka berpendapat bahwa Rasulullah yang secerdas itu, ya, cerdas itu kalau kita belajar buku tauhid disebutnya fatonah. Ya, salah para rasul, para nabi itu bersifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Fatonah itu cerdas. Masa Rasulullah yang secerdas itu tidak bisa membaca dan menulis? Dan mereka tidak ngarang. Ada dalil yang mereka tunjukkan, yang nanti saya tunjukkan dalilnya. Yang ketiga, istilah ummi itu bahasa Arab, bahasa artinya itu buta huruf. Al-ummi. Istilah ummi itu tidak menghalangi Rasulullah belajar dan bisa membaca menulis. Karena kata ummi itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu satu orang di antara orang Arab. Orang Arab itu menurut Al-Quran disebut al-ummiyun. Nah, nanti ada dalil-dalilnya. Mungkin saya lebih baik saya sebutkan dalil-dalilnya. Yang pertama tadi dikatakan bahwa Rasulullah tidak pernah membaca dan tidak bisa membaca. Dalilnya di Al-Quran, surat Al-Ankabut. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Wa ma kunta tatlu min qabli. Kamu sebelum ini tidak membaca. Coba yang memperhatikan tata bahasa Arab. Kunta itu dari kana dan anta. Karena kalau dimasukkan di dalam suatu kalimat, maka kalimat itu menjadi diawali dengan kana yang fi'il naqis, mubtada'nya berubah menjadi isim, dan khobarnya dibaca nasab. Padanannya dalam bahasa Inggris itu seperti perfect tense, present perfect tense, atau juga bisa past perfect tense. Perfect tense itu pekerjaan yang dilakukan pada masa lampau, tapi ada akibatnya sekarang. Misalnya, pagi-pagi seperti ini, saya bilang, I have got my breakfast. I have got my breakfast. Aku sudah sarapan. Kalau saya mengatakan I have got, berarti sarapan itu saya lakukan sebelum sekarang tadi. Sekarang tidak lagi saya melakukan itu. Tapi ada imbasnya. Imbasnya apa? Saya kenyang. Rasulullah pada saat diturunkannya Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, saat itu sebelumnya belum pernah membaca. Wa ma kunta tatlu min qablihi, ada kata min qablihi lagi, sebelumnya tidak pernah membaca min kitab, buku apapun. Wala takhutuhu biyaminik, takhutu dari kata khotta. Kita sering mendengar khot, ya. Khot itu artinya menulis.
Dan kalau kita bilang belajar khat itu menulis yang indah, yang kita menyebutnya kaligrafi. Nah, tapi khatta itu sebenarnya menulis apa saja. Wala takhutuhu biyaminik, dan kamu tidak menulis kitab dengan tangan kananmu. Idzal lartabal mubtilun, kalau kamu pernah membaca dan pernah menulis, maka orang-orang yang ragu, orang-orang yang mengingkari akan mempunyai alasan bahwa ini bukan dari Allah, tapi ini dari karangan Muhammad. Jadi memang oleh Allah dibuat, beliau tidak pernah belajar membaca dan menulis, supaya itu menjadi bukti bahwa beliau tidak mengarang dan tidak dipengaruhi oleh tulisan siapapun. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa dia tuh pernah membaca kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil. Allah membantah. Coba perhatikan, Taurat dan Injil itu kan ditulis dalam bahasa lain, bahasa Ibrani. Al-Quran ini bahasa Arab. Kalau itu Rasulullah itu mengutip dari situ, mestinya kan ada pengaruh dari bahasa Ibrani. Ada yang menuduh bahwa Nabi Muhammad itu didikte oleh orang. Didikte oleh siapa? Kalau didikte itu oleh ahlul kitab itu juga taunya kitab bukan bahasa Arab dan tidak ngerti budaya Arab. Nah, Al-Quran itu tidak harus sama dengan budaya Arab. Al-Quran itu mengajarkan Islam, tidak terikat dengan kebangsaan, ya. Oleh karena itu Al-Quran bisa diterapkan di negara manapun oleh suku apapun, ya. Jadi berdasarkan ayat ini berarti Rasulullah itu buta huruf. Tapi kapan? Min qablihi, sebelum turun Al-Quran. Terus kata ummi, ya. Ummi itu bentuk mufrad, bentuk jamak dari ummiyun. Di dalam Al-Quran seperti di surat Ali Imran ayat 20, Allah menyebut wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyin, dan katakanlah kepada ahlul kitab atau orang-orang yang pernah diberi kitab, yaitu kita secara menyebut Yahudi dan Nasrani. Kenapa kita menyebutnya Yahudi Nasrani? Karena mereka pernah menerima kitab Taurat dan Injil. Maka mereka disebut alladzina utul kitab atau ahlul kitab. Wal ummiyin, dan katakan juga kepada orang-orang yang ummi. Ummi itu kan artinya buta huruf. Tapi di sini yang dimaksud adalah bangsa yang belum pernah menerima kitab. Jadi kata ummi itu adalah kebalikan dari kata ahlul kitab. Jadi bukan berarti orang-orang yang buta huruf, tetapi orang-orang yang belum pernah menerima kitab. Apakah orang-orang Arab tidak bisa baca tulis? Memang tingkat kebuta hurufan itu pada saat itu tinggi sekali. Hanya sedikit orang yang bisa baca tulis, tetapi karya syair mereka itu tinggi sekali. Saat itu orang sedang berlomba-lomba memproduksi puisi-puisi yang indah-indah, indah dari segi bunyi dan indah dari segi konten, isi. Mereka menulis puisi lalu terus ditempel di Ka'bah, ditempel di tembok-tembok begitu untuk memamerkan bahwa aku punya karya ini. Lalu turunlah Al-Quran yang mengungguli puisi-puisi itu, sehingga orang yang pandai puisi pun kagum terhadap Al-Quran. Tapi Al-Quran bukan syair, ya. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan ucapan tukang syair. Jadi al-ummiyun atau al-ummiyin adalah kebalikan dari ahlul kitab. Tidak harus berarti mereka itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya. Saya ulang, artinya adalah orang-orang atau bangsa yang belum pernah menerima Alkitab. Saya teruskan. Nabi Muhammad itu karena bagian dari orang Arab,
yang mereka disebut secara jamak itu ummiyun, maka ketika Nabi Muhammad itu seorang sendiri, maka kata ummiyun ditulis atau dikatakan dalam bentuk mufrad atau bentuk tunggal, yaitu al-ummi. Allah berfirman, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatih. Maka percayalah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi. Nah, ummi ini artinya apa? Apakah artinya Nabi yang buta huruf, atau Nabi yang merupakan bagian dari bangsa yang belum pernah menerima kitab? Ini kalau kelanjutannya, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya Allah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah Rasul itu agar kalian mendapatkan petunjuk. Apakah Nabi Muhammad itu menulis sendiri? Ada hadis yang menyebabkan orang berbeda pendapat. Ada cerita pada waktu tahun ke-6 Hijriyah. Tahun ke-6 itu berarti 1 tahun setelah terjadinya perang Khandaq atau perang Parit. Sebagaimana kita ketahui, pada waktu perang Parit, orang Makkah dan Taif mengerahkan sekitar 10.000 pasukan untuk menyerbu Madinah. Sedangkan Rasulullah pengikutnya yang siap perang itu jumlahnya hanya 1.000. Yang siap perang itu tidak termasuk anak-anak, tidak termasuk perempuan. Maka Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana cara kita menghadapi. Kita jumlahnya sedikit, tapi kita harus menghadapi tentara yang sebanyak itu. Ada yang mengusulkan kita cegat di luar kota saja. Lalu dijawab, kalau kita cegat di luar kota, yang 1.000 nanti menghadapi kita, yang 9.000 berputar masuk ke kota Madinah, Madinah akan hancur. Oke, kalau begitu kita bertahan saja di dalam kota. Oh, kalau bertahan di dalam kota, setiap musuh yang menyerbu di dalam kota, pasti kota itu hancur. Rumah-rumah dibakar dan sebagainya. Jadi kita kalah atau menang, Madinah hancur. Ya, seperti sekarang ini antara Cina dan Amerika. Kalau perang, mungkin bisa saja si Amerika kalah, karena mereka hanya mengandalkan kapal induk, tapi Cina daratan pasti hancur. Itu. Nah, itu lalu alternatif itu tidak dipilih. Salman Al-Farisi. Salman ini aslinya orang Persia. Dia anaknya pendeta Majusi. Dia melihat bapaknya kok menyembah api, dia nggak masuk akal. Lalu dia pergi untuk mencari agama yang benar. Ada gereja, dia mencoba masuk ke gereja itu. Oh, ini Tuhannya beda. Dia bergabung di situ, minta izin kepada pendetanya untuk tinggal di situ dalam rangka mempelajari agama. Suatu saat malam-malam pendetanya itu menggali tanah, duit sumbangan jamaah ditanam. Dulu duit berupa emas dan perak, jadi ditanam di tanah itu tidak hancur. Kalau sekarang duit ditanam di tanah ya sebentar aja rusak. Ya. Terus dia memutuskan nggak bisa, agama kok pimpinannya maling, ya, nggak bisa. Dia keluar dari gereja. Di perjalanan dia ngobrol-ngobrol, ada orang lagi istirahat, dia deketi ngobrol karena dia ingin tahu agama. Ternyata orang itu penipu. Habis ngobrol, terus ada kafilah orang yang sedang bepergian, sedang berjalan. Orang ini bilang, kamu tunggu di sini. Lalu dia menemui kafilah tadi. Rupa-rupanya dia menawarkan kepada kafilah, aku punya budak, kamu mau nggak membeli? Itu budaknya lagi duduk di sana. Dibayar. Setelah dibayar, kafilah itu menghampiri Salman, kamu ikut aku. Ikut kemana? Ke Madinah. Ngapain? Aku sudah membeli kamu. Loh, aku ini bukan budak. Kenapa dibeli? Tapi karena tahu bahwa
yang membeli ini orang Madinah. Dia mendengar bahwa di Madinah ada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Oke, aku ikut. Jadi dia rela menjadi budak demi kepingin ketemu seorang yang mengaku sebagai nabi. Sampai di sana dia jadi budak, terus dia ingin tahu, dan dia mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW itu di belikatnya itu ada tanda lahir. Lalu ketika ada seorang yang meninggal, dia memutuskan, aku mau ke kuburan. Pasti dia datang ke kuburan karena dia seorang nabi. Betul, sampai di situ Rasulullah turun ke liang lahat, hanya ingin tahu. Rupa-rupanya Rasulullah juga memahami itu, tentu dari Allah. Baju zaman itu longgar, ya, sehingga kalau bergerak-bergerak gini ada ketahuan, bisa kelihatan dalamnya. Kelihatan di belikatnya ada tanda lahir. Oh betul, langsung dia baca syahadat, masuk Islam. Dengan dia masuk Islam, Rasulullah menganjurkan supaya teman-teman yang mempunyai zakat berikan kepada Salman supaya dia bisa membebaskan diri jadi perbudakan, dan akhirnya dia terbebas dari situ. Nah, Salman ini karena dia orang Persia itu kerajaan yang sudah kuno, tandingannya adalah Romawi. Salman mengusulkan Rasulullah SAW, pengalaman kami, kalau kami tidak tanding, maka kami membuat parit, dan disetujui, dibuatlah parit. Ternyata di parit itu mereka diblokade oleh pasukan Mekah selama 1 bulan kira-kira 1 bulan. Terus dengan harapan Madinah ini kehabisan stok makanan, karena kelaparan mereka lalu menyerah. Ternyata Rasulullah diberi mukjizat oleh Allah, Masya Allah, luar biasa. Kurma yang hanya dipegang oleh anak kecil dengan 2 tangan begini, terus diambil oleh Rasulullah, ayo semua sini makan. Itu bisa dimakan oleh orang 1000, masih sisa. Jabir menyembelih anak kambing, dimakan oleh orang 1000, masih sisa. Jadi gak lapar-lapar, ya lapar, tetapi gak sampai kelaparan begitu. Terus tapi Allah kemudian mengalahkan tentara itu dengan cara mengutus angin dan tentara malaikat, ya. Di surat Al-Ahzab itu diceritakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarauha. Kami kirimkan tentara dan angin. Dengan itu, karena anginnya itu kencang, kemudian mereka matanya pada kemasukan pasir, sakit, mereka memutuskan pulang saja. Nah, itu kita abadikan, wahazamal ahzaba wahdah. Allah itu mengalahkan musuh sendirian. Jadi tentara-tentara Islam tidak perlu berpayah-payah. Nah, pengalaman semacam itu kan membuat orang Madinah itu pada pede. Rasulullah mengajak, ayo kita umroh di tahun ke-6, 1 tahun setelah kejadian tadi. Yang mengikuti lebih dari 1000. Sampai di luar kota Makkah, beliau kemah di tempat itu namanya Hudaybiyah. Lalu di Hudaybiyah itu mereka menunggu sambil mengutus utusan. Yang diutus itu seseorang yang masih kerabat dari pimpinan Makkah. Makkah waktu itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Lalu Rasulullah mengutuslah yang namanya Utsman bin Affan. Dia masih kerabat dengan Abu Sufyan. Kenapa? Kalau ini kerabatnya kan tidak akan dibunuh. Jadi itu pilihannya kan luar biasa. Jadi tapi tak sampai 3 hari Utsman tidak kembali. Orang-orang pada gelisah, lalu Rasulullah bertanya, kalau mereka menyerbu, siapa yang membela saya? Mereka semua angkat tangan. Saya membela. Kalau kalian membela, ayo kita berbaiat. Berbaiat itu sumpah. Itu bisa dibaca di surat Al-Fatih. Innal ladzina yubayyi'unaka
alladzina yubayyunaka innama yubayyi'una Allah. Orang yang bersumpah dengan kamu sebenarnya mereka bersumpah juga dengan Allah. Dikatakan yadullahi fawqa aydihim. Kalian bersumpah dengan menumpuk tangan, Allah itu tangannya di atas tangan kamu. Masa Allah punya tangan, tangannya kecil begitu, sekecil tangan manusia. Ini kias. Jadi artinya Allah ikut serta di dalam sumpah tadi, ya. Terus ternyata setelah hari ketiga Utsman pulang kembali ke Hudaybiyah disertai orang kafir namanya Suhail bin Amr. Lalu Suhail menawarkan perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Mereka membuat persyaratan yang menurut para sahabat itu tidak seimbang. Antara lain perjanjiannya itu antara lain adalah bahwa kalau ada orang Mekah pergi ke Madinah untuk menengok kerabatnya, harus diizinkan pulang kembali ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah, artinya orang Islam, pergi ke Makkah tidak boleh kembali, artinya mati. Tapi Rasulullah bersedia. Ya. Kemudian ditulislah perjanjian. Rasulullah menganjurkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian itu. Perjanjian itu ini. Lamma amara Aliyan ibna Abi Thalib, ketika Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib ayyaktuba, untuk menulis. Nah, isi perjanjiannya ini, hadza ma qada alaihi Muhammadun Suhaila ibn Amr. Ketika Rasulullah itu menganjurkan tulisannya begini, kemudian Ali itu tidak mau melanjutkan. Karena apa? Ali menulis hadza mohon maaf, di anna awwala qada alaihi Rasulullah Suhail. Di situ ditulis kalau yang lengkap tadi itu ada tulisannya bahwa gini, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Ketika ditulis Muhammad Rasulullah, Suhail marah. Kenapa ditulis Rasulullah? Kalau kami mengakui bahwa Muhammad itu Rasulullah, kami tidak perang. Kita ini perang ini kan karena kami tidak percaya. Maka jangan pakai Rasulullah. Nah, ini kata-kata Suhail. Yumkinu an taktuba Rasulullah. Bisa saja kamu menulis Rasulullah, tapi li'annana law na'lamu, kalau kami itu mengetahui annaka Rasulullah, bahwa kamu itu Rasulullah, ma qatalnaka, kami tidak memerangi kamu, wala sadadnaka, dan kami tidak menghalang-halangi kamu ketika kalian itu ingin mempraktekkan Islam. Lalu Rasulullah fa'amara bimahwiha, Rasulullah memerintahkan Ali hapus. Tapi fa'aba Aliyun, Ali membangkang, menolak. Enggak, aku tidak mau. Kenapa enggak mau? Dari dulu kan saya mengakui Muhammad itu Rasulullah. Kalau saya sudah tulis Muhammad Rasulullah kemudian saya hapus, kan artinya saya mencabut pengakuanku. Aku tidak mau mencabut pengakuanku. Nah, karena dia mengatakan begitu, Rasulullah mana yang tulisannya Rasulullah mana? Terus Rasulullah hapus. Udah tulis Muhammad bin Abdullah. Ali tetap tidak mau. Nah, hadis itu versinya macam-macam. Ada yang diriwayatkan Bukhari, ada yang diriwayatkan yang lain. Ini yang saya ambil yang riwayat Bukhari. Fa'aba Aliyun radhiyallahu anhu fa'akhadhaha Nabi, karena Ali itu membangkang, lalu Nabi mengambil pena. Famahaha, dihapus dulu tulisan Rasulullah, wa kataba, dan beliau menulis. Ya, teksnya ini wa kataba, dan beliau menulis Muhammad ibnu Abdillah, dalam kurung
hadza lafdzul Bukhari, ini hadis yang diriwayatkan Bukhari. Sedangkan kita para ulama itu setuju bahwa Bukhari itu hati-hati sehingga hadisnya pasti sahih. Nah, qalu, mereka mengatakan fa kalimatu kataba tadullu ala annahu basyarul kitabah. Lalu para ulama yang kelompok kedua ini, bahwa Rasulullah itu menulis sendiri, menulis langsung. Kalau Rasulullah menulis sendiri, berarti Rasulullah bisa baca tulis. Jadi berdasarkan hadis ini, kelompok yang kedua mengatakan memang dulunya Rasulullah tidak bisa baca tulis. Dalilnya yang itu tadi, ayat yang mengatakan kamu belum pernah menulis. Tapi setelah turun Al-Quran, sudah tidak ada halangan bagi Nabi untuk bisa baca tulis. Gitu. Jadi oleh karena itu mereka berpendapat bahwa Rasulullah itu bisa membaca dan menulis setelah turun Al-Quran. Terus jadi sebenarnya ada 3 pendapat. Satu, sama sekali Rasulullah tidak bisa baca tulis sampai akhir hayat. Yang kedua, Rasulullah tidak bisa membaca tulis sampai dengan turunnya Iqra, setelah itu bisa. Kemudian yang ketiga itu menerjemahkan al-ummi itu bukan sebagai buta huruf tetapi bagian dari orang Arab. Nah, kemudian bagaimana sikap kita? Kalau saya lebih suka terserah kepada para hadirin untuk mengambil pendapat yang mana, karena mereka itu para ulama. Karena mereka para ulama, saya tidak berani mengaku lebih pintar daripada para ulama, tapi itu paling tidak adalah yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.